Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael. Kali ini kita akan mencoba ya belajar PHP ya. Ya mungkin PHP banyak yang nggak suka ya. Ya sebenarnya bukan banyak yang suka ya. Ya mungkin tidak semua orang suka gitu aja. Tapi kebanyakan stack-stack yang ada di Indonesia itu beberapa, apalagi project legacy itu biasanya pakai PHP. Jadi kita kali ini akan belajar PHP dari dasar dan kita pakai ChatGPT ya. Jadi kita benar-benar seakan-akan sebagai pemula dan malas googling lah istilahnya gitu ya. Malas googling, pengennya belajar lewat ChatGPT biar lebih mudah. Nah, istilahnya kalau sekarang itu vibes coding ya. Tapi kekurangannya vibes coding itu adalah kalau misalkan dia pemula dan dia apa tidak mencoba untuk berpikir kritis ya, misalkan oh ini gimana sih cara kerjanya atau apa, atau misalkan tanya ke ChatGPT, nggak mau tanya yang penting hanya hasilnya aja, maka sampai kapanpun dia akan tetap jadi pemula ya. Justru ChatGPT ini sebenarnya cocok banget buat orang yang udah paham dasar-dasar programming ya. Jadi dia ya kerjanya makin cepat. Kalau misalkan ngoding dulu apa debugging misalkan butuh waktu 1 jam atau mungkin 1 hari baru ketemu, sekarang bisa beberapa menit langsung ChatGPT udah tahu. Misalkan kita kopasin kodenya, dia bakal tahu, bisa bantu kita lah debugging. Tapi kalau untuk pemula biasanya justru kopas kode dari ChatGPT ya, dari atau dari AI yang lainnya, maka yang ada biasanya kodenya saling tabrakan, kacau lah. Dan ya memang sih cepat projectnya, jadi 3 jam mungkin jadi sebuah project website, sebuah microservice atau apa. Tapi cari 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 bugnya bisa sampai 3 hari, karena dia nggak tahu sebenarnya itu hal remeh, tapi karena dia nggak paham tentang hal-hal dasar maka dia jadi nggak ketemu ya. Oke, itu sekilas intermezzo sih. Jadi kali ini kita pakai ada aplikasinya Tomito ya. Jadi kalian mungkin sudah tahu, ada yang sudah tahu lah. Banyak kan sih udah tahu sih kalau programmer. Biasanya ada istilahnya fokusnya, teknik Pomodoro, teknik Pomodoro, bukan Pomodoro ya, Pomodoro. Jadi dia tuh fokus dalam 20 menit ya. Satu sesi itu 20 menit. Jadi istirahat 5 menit. Nah, kali ini kita satu sesi aja lah buat belajar programming PHP dari dasar pakai ChatGPT gitu. Jadi kita coba full ChatGPT ya. Sekarang kita start, oke. 25 menit ke depan kita bakal fokus ya. Fokus buat belajar. Oke, start ya. Nah, oke, kita tanya ChatGPT. eh, Misalkan gini ya. Saya ingin belajar PHP dari dasar. Coba pandu saya gitu ya. Nah, kita lihat ChatGPT bakal jawab apa. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah persiapan environmentnya atau lingkungannya. PHP itu dia berjalan di web server ya, nggak kayak HTML biasa. Jadi ya PHP itu butuh web server. Jadi ini ada yang opsi satu, install XAMPP ya. XAMPP ini paling mudah ya untuk pemula ya. Dan kedua pakai VS Code PHP manual. Oh ini download PHP, install ini apa? Install di OS-nya sendiri. Tapi kayaknya kita nggak sampai ke opsi 2 aja lah. Jangan opsi 2, opsi satu aja karena ini cocok banget buat pemula ya. Kita buka linknya. Nah, di sini kalian bisa download XAMPP sesuai OS kamu. Misalnya kamu pakai Windows atau Linux atau macOS. Saya sendiri pakai macOS. Saya sudah menginstal XAMPP. Nah, begini. Kita lihat.
Selain XAMPP sebenarnya banyak ini sih, banyak alternatif sih. Ada MAMPP, LAMP, dan yang lainnya ya. Tapi ini XAMPP buat di development ya. Kalau di production kita yang install ya istilahnya LAMP stack ya, kayak gitu. Ada bisa pakai apa, Nginx atau pakai Apache ya. Nah, kemudian dia suruh download dan install XAMPP ya. Nah, kalian download sesuai OS kalian, misalkan ini macOS pun juga banyak ya. Ada dua, jadi ada yang Intel sama versi M1 ya. Kalau saya sendiri pakai versi M1. Tapi XAMPP di sini itu dia masih belum native ya, belum native. Kenapa saya bilang itu? Kita ketika Ctrl I maka dia kelihatan nih. Bentar, belum. Sebentar. Kelihatan di ini manajer OS X. Kita lihat di sini ada application Intel ya. Masih pakai Intel. Jadi sering kadang bermasalah kalau di ini di apa? Di macOS. Oke, anggap saja kalian sudah download ya, download dan menginstal. Biasanya itu di folder XAMPP itu ada htdocs ya. Htdocs ini biasanya ada folder-folder yang dasar. Nah, karena ini saya pakai MAMP, bentar saya matikan dulu MAMP-nya. Karena kalau nggak dimatikan nanti portnya ini bakal bentrok ya. Sama-sama pakai port 80 soalnya. Nah, sebenarnya di XAMPP juga kalian bisa ngatur ya, ngatur ini kalian di port berapa, di configure itu nanti portnya diatur nih. Defaultnya dia pakai port 80 ya. Tapi kalau misalkan port 80 sudah kepake, misalkan biasanya di Windows itu ada sesuatu ya, software atau apa dia pakai port 80, kalian bisa pakai port 81 atau 80 atau 888, terserah kalian. Tapi defaultnya di XAMPP adalah port 80 ya. Oke, kita coba lanjut ke langkah 2. Kita buat halo dunia. Kita jalanin XAMPP dulu. Semoga tidak error ya. Kadang ini karena tidak natif M1 biasanya ada masalah. Nah, kalian sebenarnya kalau cuma PHP itu butuh yang Apache web server aja ya. Tapi kalau nanti ada hubungannya sama database, kalian baru pakai MySQL ya. MySQL ya. Tapi saya kebiasaan ngomong MySQL. Ini MySQL. Oke, kita coba cek localhost ya. Localhost. Nah, ini sudah ketemu. XAMPP, Apache, plus MariaDB, plus PHP, plus Perl. Nah, untuk PHP infonya di mana ya? Coba PHP info. Info.php. Coba kita. Oh, tidak ada ternyata. Kita lihat di sini di bagian mana ya? Di sini ada. Oh, ini nih PHP info. Nah, di sini linknya dashboard php info.php. Dari sini kita tahu nih PHP versionnya kita pakai yang 8.2.4 ya. Kebanyakan di cPanel ya. cPanel itu biasanya pakai PHP 7.3. Kadang itu yang bikin masalah ya. Di mana? Di lokal sudah 8.2, di cPanel kadang kita lupa buat set. Tapi sebenarnya di cPanel sendiri ada namanya PHP Manager ya. Jadi kita bisa ngatur nih versionnya mau pakai yang version berapa. Kalian bisa pakai Laragon juga sih sebenarnya. Cuma Laragon yang terbaru tuh udah berbayar. Jadi agak ya mending pakai yang gratis lah. Ini pakai yang gratis untuk awal-awal ya. Oke. Kemudian kita coba sesuai dengan ChatGPT ya. Langkah kedua bikin Halo Dunia, Hello World ya. Hello World. Kita buka
folder htdocs seperti yang ini ya, htdocs sudah. Kalau pakai sampp, buat file baru namanya index index ini. Index ini udah ada nih, bikin nih. Kita buka pakai Visual Studio ya. Nah, ini kayak gini. Nah, di sini dia ketahuan nih sebenarnya kalau misalkan ini ada PHP if MC ya. Headernya dia diarahin ke /dashboard. Jadi di folder dashboard. Jadi aslinya filenya di sini nih. Filenya di sini. Nah, kayak gitu. Oke, kita misalkan bikin folder apa? Coba ya. Ini sebenarnya saya buat bikin tes juga ya. Nah, kita coba aja lah. Kita bikin coba, folder itu coba ya. Kita buka di VS Code. Oke, terus misalkan dicoba itu kita bikin index.php. Oke, itu file ya. Nah, kemudian biasanya kalau di VS Code, bentar kita besarin dulu. Nah, kalau di VS Code bisa ada fitur emet ya, HTML5 itu dia langsung penuh ya. Tapi ini abaikan dulu, kita sesuaikan dengan yang di ChatGPT. Kita buat PHP echo halo dunia. Nah, kita kopas di sini seperti ini. Oke, kita lihat untuk mengecek ini karena kita tadi di folder coba, maka ini kan folder dashboard diganti coba. Nah, keluar ya. Halo dunia. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi belajarnya. Echo ya. Echo halo dunia. Jadi kalau di PHP itu harus ada echo-nya ya. Echo halo dunia. Dan jangan lupa titik koma ya. Dibuka dengan caping tanda tanya PHP echo halo dunia dan itu sama tanda tanya caping tutup ya. Kalau misalkan capingnya dihilangin gimana? Wah, itu ya pertanyaannya. Kita coba hilangin. Error enggak ya kira-kira? Nah, kita coba. Nah, ternyata tidak error ya. Ternyata tidak error. Kalau nggak ada penutupnya juga tidak error, nggak masalah. Tapi kalau misalkan di sini ada lagi, nah misalkan aku makan nasi gitu. Nah, jadi kayak gini. Nggak pakai echo, soalnya dia di luarnya PHP ya. Tapi kalau gini, maka dia masuk di dalamnya. Dia bakal error nih. Nah, bakal error di sini nggak keluar errornya ya. Tapi itu error ya. Nah, sini bakal ada tulisan do ini kan. Nah, kan tidak teridentifikasi ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke ChatGPT. Langkah ketiga, belajar dasar-dasar PHP. Contohnya sintaks dasar, cara menulis kode PHP, yaitu echo ya. Variabel dan tipe data. Yang ketiga, operator, perjabangan, perulangan, fungsi array, from HTML dan PHP. Kayak gitu. Coba poin 1, sintaks dasar. Tolong kasih contohnya. Kita ini belajar pakai ChatGPT ya. Pelan-pelan ya. Nah, gitu. Oh iya, di dalam echo itu harus ada tanda petik ya. Tanda petik satu atau tanda petik dua. Kalau misalkan pakai back back apa istilahnya? Backtick ya. Ininya cacing bisa nggak ya kira-kira? Nah, kayak gini. Harusnya sih bisa. Oh, ternyata tidak bisa ternyata. Harus pakai misalkan petik satu ya. Ternyata tidak bisa ternyata pakai backtick ya. Yaitu yang dekatnya
cacing dekatnya escape itu. Nah, coba tadi. Oh, ternyata tidak bisa ternyata. Berarti syaratnya harus petik 2 dan atau petik 1. Petik 2 atau petik 1. Nah, ini bisa. Tutup dulu yang ini. Kemudian setiap perintah diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau misalkan tidak ada titik koma, halo dunia. Kan gini, halo aku, misalkan halo aku. Gak pakai titik koma nih, misalkan error nggak dia? Harusnya sih error ya. Oh, ternyata tidak error. Ternyata tidak error. Tapi kalau misalkan gini, hijau Anda. Nah, dia baru error kalau nah ini. Dia baru error setelahnya tidak dikasih titik koma, dia error. Nah, dia error nih. Error nih dia, nggak mau nih. Jadi kalau kayak gini, kayaknya nggak error ya. Nah, gitu. Jadi paling aman ya semuanya dikasih titik koma ya akhirnya. Biar datanya tidak error. Di menu EWS kayaknya bisa dikonfigur ya settingannya. Open config, yes. Kita coba cari error. Error lognya harusnya dikeluarin nih. Configure document machine. Warning apa ya? Warning. Oh, sepertinya kayak di sini sepertinya. Buat modul ya. Sepertinya tidak di file ini deh. config. Ya, intinya bisa diatur lah di file tertentu. Jadi misalkan error dia bakal keluar. Open error log. Oh, ternyata di sini. Error lognya di sini kelihatan nih. Coba kita tanya ChatGPT bagaimana menampilkan warning di XAMPP. Nah, buka file php.ini. Oh, ada nih. Buat Windows nih. php.ini. Kita cari ya php.ini ya. php.ini. Folder php.ini. Loh, tidak ada ternyata. Kita cari di mana ini. Ya, intinya kalau di Windows ada ya. Kalau di sini di Mac nggak tahu ini ada apa enggak ini. Harusnya sih ada sih. Sepertinya harus dikonfig manual deh. Jadi di XAMPP file ini php bikin file php.ini. Sepertinya begitu. Ya kayak gitulah. Nah, ini ada error ini. Harusnya sih ada ya. PHP ini di XAMPP itu harusnya ada. Harusnya ada. etc XAMPP nggak ada ya. Ekstra. Oh, enggak. Oh, ini buat bikin apa? Virtual. Enggak, sepertinya itu terlalu ini ya. Ya intinya bisa lah gitu ya, bisa. Coba di sini ya, coba kita coba ya.
php.ini. Yes, kita bikin php.ini. Kita tulis display error on, display error off, atau error ini kita copy nih semuanya, error reporting nih. Nah, tadi mana ya filenya? Kemudian kita restart kalau misalkan error. Nah, ini ada nggak ya? Nah, yang sini keluar nggak? Oh, nggak keluar ya. Apa harus di restart ininya? Coba restart apa aja servernya ya. Oh, ini. Oke, ini restart. Harusnya sih bisa sih. Jadi tujuannya adalah kenapa kok dimunculkan errornya itu biar kita belajar ya, belajar lebih cepat ketika melihat error banyak. Oh, ternyata nggak bisa ya. Ternyata kayaknya settingan saya salah. Tapi harusnya ada, kayak gitu. Harusnya ada. Misalnya kayak gini. Ini harusnya keluar error nih. Ini nggak keluar. Harusnya ada ya. Harusnya ada. Nah, ini error. Coba kita lihat. Display errornya off semua. Nah, kita lihat apa ini. Coba yang tadi error reporting. Oh, display errornya on local value. Bisa coba kita display error nih, kita buat on nih ya. Nah, semoga saja ini bisa ya. Nah, semoga saja bisa. Wah, ternyata tidak bisa. Kita restart dulu coba. Kita restart servernya. Kita stop dulu. Kemudian kita start lagi. Semoga saja bisa. Oh, ternyata tidak bisa ya. Ternyata sepertinya ini salah menaruh ya. Salah naruh di sini. Ntar kita lihat di sini. Sepertinya. Oh iya, ini kan on ya. Pak, saya stop dulu. Stop. Kita lihat apakah keluar errornya. Oh, ternyata tidak kelihatan. Ya, sepertinya saya salah menaruhnya. php.ininya. Oh, ini. Ada di conf. Bukan, ada docs. Bukan, harusnya di bagian PHP ya. PHP ini harusnya di MySQL script. Bukan. Atau di bin. etc. original extra. Bukan. Oh, kita bisa. Oh ini loh php.ini. Ini kawan, php.ini berada di, kalau di Mac itu ada di etc ya, etc php.ini ya. Gitu ternyata. Kita cari display errors. Nah, ini display error ini nggak ditunjukin sama sekali nih. Display errors on, harusnya on nih. On.
Oke, kita ubah. Oh, ini harus di restart dulu PC-nya. Kita lihat PHP infonya, display errornya, reporting, display on ya, display errornya on ya. Kita coba. Nah, harusnya kayak gini nih, parse syntax error ya, echo expecting. Nah, kayak gini nih, line 4 errornya. Oke ya, gitu ya, line 4 ini errornya di sini. Ternyata ini nggak dianggap error ya. Coba kalau gini, ini kayaknya nggak dianggap error nih. Nah, gini begitu. Ternyata ada di etc ya. Kalau di Mac ada di etc php.ini ya, ini. Begitulah ya. Oke, kita balik lagi di sini. Wah, waktu kita tinggal 2 menit nih. 2 menit. Ternyata fokus itu tidak kerasa ya. Bisa fokus belajar coding. Nah, kemudian yang kedua pakai variabel ya. Ini kan namanya teks pakai echo ya, variabel. Variabel tuh ditambahin sama dolar. Nah, itulah kenapa eh, banyak orang mengatakan, wah ini PHP itu bisa beli Lamborghini karena kebanyakan dolarnya gitu ya. Misalkan eh, nama ya, misalkan siapa, nama sama dengan SKL gitu ya. Oh iya, ini kan string ya. String itu harus pakai petik 2 atau petik 1. Jadi echo halo halo bisa pakai gini. Halo nama gitu. Kalau di PHP dia untuk concatenate ya. Gabung string itu pakai titik ya. Jadi misalkan halo. Nah, ini halo SKL. Tapi bisa pakai cara gini juga. Kalau di PHP yang baru bisa kayak gini nih, langsung nih. PHP yang baru ya, PHP yang lama belum tentu bisa. PHP lama pakai kayak gini, bisa kayak gini nih. Tapi karena ini baru, langsung aja kita coba bisa nggak ya? Karena versi 8 harusnya bisa ini. Error nggak? Oh, ternyata tidak error ya. Oke, nanti kita jadi tahu nih kalau di PHP yang baru nih nggak perlu concurrent-nya nggak pakai titik nih, langsung aja terobos langsung pakai dolar nama gitu. Halo, nama saya, misalkan namanya Budi, maka sama saya Budi gitu ya. PHP bersifat case sensitif ya, jadi n-nya kecil sama n besar beda. Terus kalau komen di PHP bisa pakai pagar atau pakai slash slash atau pakai slash bintang ya. Jadi banyak banyak macam ya. Misalkan ini saya komen ya, echo ini. Kalau di VS Code biasanya saya pakai control slash ya. Oke, dia otomatis ke slash nih. Kita coba nih ya. Dia bakal hilang dunianya. Kalau misalkan, oke kita pecah jadi 2 aja biar gampang. Biar cepat ya. Nah, misalkan kalau kita pakai tadi, pakai sarannya ini pakai pagar. Bisa nggak? Oh, harusnya bisa sih ya. Bisa juga. Kalau pakai ini, oh bisa juga ya. VS Code dia udah deteksi ya kalau misalkan dia itu dianggap komen atau enggak. Oh iya, sesi kita udah selesai. Di Tom itunya udah selesai ya. Ini kita ada sesi break sebenarnya ya. Nah, segitu dulu tutorial PHP kali ini. Dalam 25 menit yang lalu kita sudah sampai di setting bagaimana sih nyeting environment ya, nyeting lingkungan buat ngoding PHP. Kemudian kita belajar tentang menampilkan teks sama variabel ya. Ini kayaknya kelamaan di setting php.ininya ya. Ya karena saya juga biasanya ya di XAMPP itu errornya itu sudah dimunculin ya. Ini kenapa kok errornya nggak dimunculin? Ini baru
baru kali ini ya, biasanya errornya selalu dimunculin. Mungkin di versi yang terbaru ini agak beda mungkin di XAMPP nya. Kita juga belajar gimana ternyata concatenate string itu ya, nyambungin string itu bisa langsung aja pakai dolarnya dimasukin, nggak perlu pakai titik. Kalau di PHP level bukan level ya, di PHP versi yang dulu-dulu, versi 5.6, versi ya 5.6 kayaknya ya, 5.6 versi 4 tuh untuk menggabungkan string dia pakai titik ya. String dan variabel itu biasanya pakai titik, seperti yang saya lakukan tadi ya. Nah, kemudian komentar juga udah, catatan tambahan. Ini bisa disisipkan. Kode PHP bisa disisipkan di dalam file .php, semua kode PHP. Kamu bisa mencampur HTML dan PHP, ini juga bisa. Sebenarnya nggak hanya HTML aja ya, JS juga bisa dimasukin. Kan filenya file PHP tapi dalamnya ada JS-nya, ada CSS-nya tuh bisa. Gitu. Gimana caranya? Ya nanti di sesi kedua ya. Ini sesi pertama kita udah habis ya. Oke, segitu dulu sesi belajar PHP dengan ChatGPT untuk episode yang pertama. Sampai jumpa di belajar PHP episode yang kedua. Sampai jumpa.